Oke, sahabat Garuda, selamat datang di Zoom Meeting Webinar Series G-Talks by Garuda Organizer. Siang hari ini saya Wina yang bakal temenin teman-teman peserta webinar untuk kita belajar bersama, sedikit dapat ilmu, dapat sharing dari Kak Patricia. Nah, tadi kalau di awal saya sudah sebutkan ya, narasumber kita hari ini adalah sosok wanita yang inspiratif. Saya suka ngikutin di LinkedIn-nya, Patricia Setiaji. Oke, nah Kak Patricia ini sendiri CEO dari Brandbox Kreatif. Kalau nanti kita akan bahas sedikit banyak nih soal Brandbox Kreatif itu apa sih. Nah, tapi salah satunya lagi nih yang paling menginspiratif adalah Kak Patricia ini juga adalah career coach. Nah, buat teman-teman yang suka main di LinkedIn, biasanya nih Kak Patricia suka banget bagiin artikel-artikel atau posting-posting yang buat kita nih pencari kerja atau buat kita juga yang udah kerja, itu tuh cukup membuka pikiran loh. Banyak tips and tricks-nya, terus kemudian bagaimana cara membangun personal branding, terus juga memanfaatkan LinkedIn secara efektif. Karena di zaman kayak sekarang nih, digital itu juga harus dimanfaatin secara efektif. Nah, kalau boleh kita lihat nih sekarang sudah ada di sini Kak Patricia dengan akunnya @brandbox.id. Oke, halo Kak Patricia. Sebentar Kak Patricia, kita setting suaranya dulu. Oke, halo Kak Patricia, apa kabar? Halo, apa kabar? Selamat pagi semua. Pagi, waduh Kak Patricia hari ini fresh dengan baju putihnya. Oke, Kak Patricia, kalau boleh tahu nih lagi sibuk apa nih sekarang ini? Sekarang lagi banyak coaching juga, sama lagi siapin beberapa event sih. Karena saya reguler bikin workshop, webinar gitu. Jadi itu deh fokus di situ saat ini. Fokus di situ ya. Kira-kira workshopnya biasanya seputar apa nih Kak Patricia? Biasanya related ke strategi bisnis, karir gitu ya. Terus saya banyak workshop tentang how to juga. Jadi misalnya Anda job seeker, lagi mau benerin CV Anda, kayak gitu-gitu. Jadi karena kan zaman sekarang ini tantangan ngelamar tuh nggak cuman saingan sama orang, tapi saingan sama sistem gitu. Nah makanya saya bikin awareness tersebut dengan saya sering share tentang pengetahuan saya mengenai ATS gitu. Nah banyak yang nggak tahu masih ATS itu apa, makanya saya bikin awareness tersebut dengan melalui berbagai workshop yang saya bikin. Oke, kalau gitu Kak Patricia. Nah, tapi untuk hari ini kita bakal di-sharing sama Kak Patricia nih strategi job seeker 2.0. Ini 2.0 ini sebenarnya tahun 2020 ya Kak Patricia? Jadi kalau kita ngomongin versi itu kan ada 1.0 gitu kan. Nah, sekarang 2.0 ini udah harusnya udah level up gitu, udah rada naik lagi nih strateginya untuk cari kerja gitu. Makanya saya akan sharing frameworknya seperti apa untuk supaya kita ini lebih kompetitif di era yang nyari kerjanya udah semakin susah gitu, nggak semakin gampang gitu. Oke, berarti teman-teman peserta webinar 2.0 tadi maksudnya adalah nih, kalau tadinya kita di level 1, hari ini Kak Patricia bakal sharing sama kita soal strategi yang lebih naik lagi levelnya, jadi level 2.0. Nah, buat teman-teman nih, wajib ngedengerin, konsentrasi, dan pastikan dicatat nih poin-poin yang bakal dibagi sama Kak Patricia. Nah, Kak Patricia, kalau nggak salah akan ada sedikit presentation yang bakal di-sharing sama Kak Patricia ya. Oke, ada. Oke, kalau begitu kita boleh sama-sama fokus sama presentationnya Kak Patricia. Terus kemudian waktu dan tempat aku persilahkan ke Kak Patricia ya. Share screen aku buka, Kak. Oke. Oke, kita mulai. Jadi, selamat siang semuanya, selamat datang
terima kasih buat Garuda Organizer yang udah mengundang saya ke sesi kali ini. Hari ini saya akan sharing ada 9 step untuk bagaimana Anda bisa punya karir strategi yang lebih baik supaya Anda bisa lebih kompetitif, supaya Anda tetap berada di market gitu ya, khususnya buat job seeker maupun profesional, nggak cuman fresh graduate, tapi tips ini juga berguna kalau Anda seorang profesional yang mungkin mempertimbangkan untuk naik jabatan ataupun misalnya pingin pindah ke industri yang lebih kompleks gitu ya, skala perusahaan yang lebih gede misalnya. Nah, tips-tips ini yang saya sharing hari ini akan harapannya bisa membantu Anda memberikan suatu framework agar Anda juga bisa nantinya lebih siap perang gitu istilahnya. Oke, so nah apa sih karir strategi itu gitu? Nah, banyak orang yang klien saya nih yang datang dengan nggak ada karir strategi. Kenapa saya bilang nggak ada karir strategi? Karena apa yang mereka lakukan hanya mencari kerja. Mencari kerja itu part dari bagian karir strategi, tapi karir strategi sendiri itu sesuatu yang lebih besar daripada sekedar aktivitas mencari kerja. Nah, kalau kita lihat dari sistem suatu strategi, namanya strategi itu 80% bebannya gitu ya, poinnya gitu, value-nya. Sedangkan 15%-nya itu adalah usaha kita gitu. Sisanya baru faktor keberuntungan. Nah, tapi yang penting adalah strateginya dulu nih, yang 80%-nya ini Anda harus punya gitu. Karena kalau Anda hanya doing aja gitu ya, 15%-nya yang Anda lakukan melamar terus, tapi Anda nggak punya strategi melamar, ya sama aja gitu. Anda cuma menggantungkan antara effort melamar dan faktor keberuntungan kalau Anda nggak punya strategi. So, yang kita bahas hari ini adalah 80% ya, strategi apa sih yang Anda perlu punya gitu. Oke, so, sedikit tentang saya adalah Patricia, saya CEO dari Brainbox Kreatif, dan saya juga seorang strategic career coach. Di LinkedIn saya banyak sharing tentang bagaimana Anda bisa meningkatkan personal branding Anda sebagai seorang profesional, bagaimana tips-tipsnya untuk Anda bisa dapat kerjaan, bagaimana Anda bisa melewati suatu tantangan proses interview yang pertanyaannya ribet-ribet gitu. Jadi, so you're welcome to connect with me on LinkedIn. Cari Patricia Setiaji gitu. Nah, tips yang pertama adalah, strategi pertama adalah goal Anda apa? Anda kerja itu kan pasti harus ada goal. Jangan sampai Anda kerja cuman for the sake of kerja. Karena kalau Anda cuman kerja, sekedar kerja, nanti suatu saat pas kerjaan itu numpuk, tim kerja Anda nyebelin, bos Anda very demanding, target naik mulu gitu ya, briefing nggak jelas, Anda akan capek. Akhirnya ini yang menyebabkan sindrom kutu lompat, suka lompat-lompat dari satu perusahaan ke perusahaan lain, nggak bisa fokus, nggak bisa persisten gitu ya, karena goal-nya dari awal tuh nggak jelas, motivasi Anda apa gitu. Nah, goals ini yang Anda harus punya daily goals, weekly goals, monthly goals, even annual sama long term goals. Kenapa goals-nya kudu banyak? Karena ini untuk memotivasi diri Anda sendiri sih, hari ini saya mau ngapain gitu. Oke, misalnya hari ini saya harus menelpon 10 orang, ya udah 10 orang itu Anda harus lakuin. Besok Anda mungkin menaikkan target Anda, oke, hari ini kayaknya saya bisa coba deh 15 orang gitu. Nah, kalau Anda konsisten dengan goals Anda, otomatis Anda akan bisa level up istilahnya, naik kualitasnya. Kalau game itu level up gitu, naik ke sesuatu yang lebih tinggi gitu, dimana Anda akan dapat benefitnya, either itu berupa misalnya pujian dari manajer Anda kayak, atau misalnya Anda jadi dilirik untuk ini kayaknya orang ini bisa deh, ternyata dia nggak cuma bisa 10 loh, ternyata dia bisa 15. Ini contoh simple aja gitu. Dan long term goals itu juga sangat penting gitu. Kenapa kita nggak ngomong goals itu cuma jangka pendek yang harian, mingguan, bulanan, cuma sekedar cari target, tetapi Anda harus mikir jangka panjangnya Anda ini, hidup itu fokus Anda apa gitu. Let's say Anda kerja, Anda sukses sebagai profesional. Di satu titik Anda juga akan berhenti menjadi profesional. Kenapa? Karena Anda pasti ada usia pensiun kan. Nah, setelah Anda pensiun Anda mau ngapain gitu? Bukan berarti setelah pensiun Anda mati kan? Enggak kan? Hidupnya manusia itu kan rata-rata 70-80 tahun. Nah, setelah Anda pensiun, which is pensiun mungkin 55, 60 gitu kan, Anda mau ngapain for the rest of 20 tahun, 30 tahun? Kalau Anda umur panjang bisa sampai 100 tahun, you need to think of
40 tahun berikutnya setelah Anda ke pensiun, Anda mau ngapain gitu. Nah, itu yang penting untuk Anda bisa mempunyai framework yang luas tentang, oke, saya mau melakukan ini karena fokus saya adalah ini. Gitu. Jadi, biasakan mempunyai goals. Gitu. Yang kedua adalah memahami diri sendiri. Ini penting banget gitu ya. Dan di sesi coaching saya, yang pertama kali saya minta mereka adalah melakukan serangkaian tes. Kenapa serangkaian tes? Karena tes tuh nggak bisa cuma satu gitu. Kita ngomongin personality test, karakter test, leadership test ya, macam-macam tes yang ada di luar sana. Kalau kita cuma ngerjain satu, psikotes doang gitu, kayak kita zaman SMP SMA ngerjain psikotes ya, itu tidak bisa mengidentify banyak hal gitu. Makanya kenapa tesnya biasanya banyak gitu. Mulai dari personality, leadership, dari visi, dari goal, dari apa. Nah, dengan Anda memahami siapa diri Anda dengan lebih baik gitu ya, Anda akan bisa menentukan pekerjaan apa yang nantinya cocok atau situasi apa yang nantinya cocok untuk lingkungan Anda bertumbuh gitu. Karena kalau misalnya gini nih, karakter orang tuh kan nggak cuma introvert, extrovert. Ada juga yang ngomong DISC, ada juga yang 16 personalities gitu. Banyak banget dan sangat kompleks. Value kita juga sangat berpengaruh terhadap pekerjaan apa yang kita lakukan gitu. Misalnya, Anda seorang yang sangat rapi gitu ya, terus kemudian Anda tipikalnya adalah very outgoing, sangat rapi gitu, tapi Anda sangat organized juga gitu. Nah, otomatis Anda akan stres apabila lingkungan kerja Anda itu nggak organized orangnya. Atau bos Anda mungkin ngasih kerjaan tapi nggak ada aturan ya, maksudnya aturan dalam artian kenapa saya harus mengerjakan ini fungsinya apa, terus next-nya seperti apa gitu. Nah, kalau Anda memahami diri Anda akan tahu pekerjaan apa yang cocok atau nggak cocok buat Anda. Orang yang organized kalau disuruh kerjaan serabutan, pusing dia. Karena ngerjain satu belum kelar, tambahin lagi kerjaan yang lain. Sebaliknya, orang yang tidak suka melihat komputer ya, yang strength-nya adalah dia berhubungan dengan orang, very social, seperti itu. Dia kalau disuruh kerja di depan komputer jadi accounting gitu ya, atau finance yang kerjaannya seharian ngeliatin komputer, ini juga akan stres gitu. Even bekerja dengan CRM tools itu bisa bikin stres juga gitu. Nah, jadi ketahuilah kemampuan Anda, strength Anda apa, weakness Anda apa, hal apa yang bisa memotivasi Anda, lingkungan seperti apa yang bisa membuat Anda bertumbuh happy dan akan grow gitu ya. Plus juga value apa yang Anda punya gitu. Value ini juga personal values itu sangat penting gitu. Karena misalnya value Anda adalah teamwork gitu misalnya. Terus Anda berada di satu perusahaan yang jumlah karyawannya dikit, terus masing-masing orang tuh, masing-masing jabatan isinya cuma satu orang, which is Anda harus bekerja sendiri, nggak bisa nanya sama siapa-siapa. Ini juga bisa menjadi satu faktor yang membuat Anda demotivated. Ya kan? Karena Anda senangnya teamwork, senangnya guyup, rame-rame gitu. Nah, ini juga value ini sangat menentukan apa yang Anda bisa lakukan di dalam suatu perusahaan. Nggak lama pasti akan keluar kalau hal-hal ini bertentangan dengan siapa Anda, strength Anda, skills Anda, motivasi Anda, dan value Anda. Jadi, make sure you know yourself. Itu yang paling penting. Nah, yang ketiga adalah menemukan passion Anda. Passion, skill, dan talent, apa bedanya? Passion itu what interests you, gitu. Apa yang membuat Anda senang melakukannya. Skill adalah apa yang Anda mampu lakukan, gitu. Dan talent ini adalah sesuatu yang emang berkat dari Tuhan ya, God given gitu. Istilah kalau talent Anda mungkin dari bayi suaranya udah enak gitu. Nah, itu talent gitu. Artinya Anda punya talenta untuk bernyanyi. Skill itu adalah something yang Anda naturally good, tetapi skill ini bukan berarti udah berhenti di situ. Skill ini bisa ditambah. Contohnya, kita dulu kecil nggak bisa berhitung, diajari matematika, akhirnya bisa berhitung. Nah, itulah skill. Skill ini masih bisa ditambah, dan Anda berkewajiban menambah terus kalau emang Anda mau tetap kompetitif. Jangan cuman pasrah lulusan kuliah gitu ya, lulusan universitas, terus mandek gitu, Anda berhenti belajar. Nggak bisa seperti itu. Anda pada saat Anda mau level up, Anda mau ditantang untuk posisi yang lebih tinggi, pasti selalu akan ada hal yang Anda harus pelajarin lebih gitu. Nah, effortnya itu Anda harus mikirkan gitu. Dan find out apa yang Anda bisa lakukan very good gitu. Misalnya Anda ini very strong di hitung-hitungan. So maybe banyak loh kerjaan yang hitung-hitungan tuh sangat dibutuhkan. Business analyst misalnya kan,
ataupun misalnya kerja di lab misalnya atau apa, banyak gitu. Dan passion bukan berarti Anda harus matching dengan 1:1, nggak bisa seperti itu. Contohnya misalnya, Anda suka mengajar, Anda suka memberikan informasi pada orang. Bukan berarti Anda wajib jadi guru loh, meskipun passion Anda mengajar gitu. Seseorang dengan passion mengajar tidak harus menjadi guru, dosen, ataupun apalah. Tetapi Anda bisa mengajar melalui berbagai media. Pada saat Anda udah tahu passion Anda mengajar, Anda bisa menggunakan LinkedIn untuk mengajar, gitu kan? Anda bisa bikin webinar untuk menjelaskan mengenai apa yang Anda tahu untuk mengajar juga. Meskipun Anda seorang manajer atau meskipun Anda seorang accounting gitu, nggak masalah gitu. Anda bisa dengan kemampuan passion Anda mengajar, Anda bisa training banyak orang untuk bisa melakukan apa yang Anda mampu gitu. Jadi jangan cuman terpatok sempit bahwa oh kalau mengajar jadi guru, enggak. Anda harus lebarkan perspektif itu gitu. Nah, yang ketiga adalah yang keempat adalah melihat potensi diri Anda, apa yang mungkin Anda lakukan saat ini gitu ya, dan make most of opportunities. Misalnya, gimana caranya Anda bisa dapat pengalaman kerja? Kalau ini kita ngomongin fresh graduate ya, atau misalnya Anda saat ini sedang tidak bekerja, apa yang bisa Anda lakukan saat ini untuk Anda bisa menambah pengalaman misalnya, ataupun Anda bisa belajar. Sekarang gara-gara COVID nih banyak kursusan yang bagus-bagus untuk naikin skill yang gratisan. Contohnya, posting saya beberapa hari yang lalu, saya sharing ada ceritanya ibu-ibu, dia umur 60 tahun, barusan dipecat gara-gara kantornya COVID gitu kan. Kemudian dia mencari pekerjaan lagi, dan dia dapat loh pekerjaan malah di startup. Belajar lagi logistik, dari aslinya bisnisnya dia shipping, 40 tahun dia kerja, bisnisnya shipping, switching ke logistik. Kenapa dia bisa di-hire? Karena dia mau belajar. Itu prinsipnya. Jadi, apapun yang Anda bisa lakukan saat ini, lakukanlah gitu. Jangan cuman ngelamar doang, tapi Anda nggak meningkatkan skill Anda. Pakailah waktu Anda yang ada saat ini, justru karena Anda lagi nggak kerja dari pagi sampai malam, nggak macet-macet di jalan atau apapun, Anda punya waktu banyak di tangan Anda untuk Anda bisa manfaatkan. Nah, kalau waktu yang diberikan, kesempatan yang diberikan Tuhan saat ini Anda nggak manfaatin, ya itu salah Anda sendiri. That's your risk gitu. Jadi at the end of COVID mungkin kerjaan banyak, Anda tetap nggak kompetitif. Makanya kenapa opportunities itu harus ada. Anda bisa kerja sama apalah, bantuin kafe kayak misalnya atau apa, karena bisnis yang sekarang lagi booming kan malah logistik, shipping, pengiriman gitu kan, delivery, bisnis makanan gitu kan, macam-macam. Jadi jangan takut untuk mendapatkan pengalaman kerja, karena apapun pengalaman kerja Anda itu pasti ada value-nya buat Anda gitu. Jadi saya selalu ngomong, gengsi itu nggak bayarin tagihan itu. Jadi so if you see opportunity dan Anda bisa, Anda mampu, dan Anda mau, ya why not gitu. Itu something to consider gitu ya. Nah, melanjutkan level up tadi saya udah sempat mention gitu ya. Naikkan kemampuan Anda gitu. Misalnya Anda kepingin Anda punya goalnya sekian tahun Anda mau masuk ke digital marketing, atau Anda kepingin berada di level manager digital marketing. Nah, find out apa sih kriteria yang Anda harus miliki untuk Anda bisa menjadi seorang manajer di bidang digital marketing. Kualifikasinya apa? Caranya gimana? Gampang. Anda tinggal klik in, cari dong, search digital marketing strategist misalnya, atau digital marketing expert. Itu mereka mintanya apa rata-rata kebutuhannya, skillnya apa yang mereka butuhkan, kualifikasinya Anda harus punya apa. Nah, itu, kalau itu goal Anda, ya sekarang Anda punya waktu untuk belajar apa yang dibutuhkan, supaya by the time Anda punya kesempatan tersebut, ya Anda udah bisa, karena skillnya udah ada di dalam diri Anda. Gitu. Kalau ada butuh sertifikasi, misalnya Anda mau masuk supply chain, misalnya butuh sertifikasi, ya udah belajarlah gitu. Belajarlah, ngelamar magang, cari pengalaman, cobalah gitu ya. Dan semua yang Anda butuhkan gitu. Kalau nggak jalan level up-nya ini, ya Anda basically akan jadi sesama nasi di antara nasi gitu. Nggak ada bedanya Anda sama orang lain gitu. So, yang keenam adalah jangan takut gagal. Jangan takut gagal. Banyak orang nggak mulai
karena takut gagal. Belum apa-apa udah mikir, saya nggak bisa deh kayaknya. Nah, kalau Anda udah belum apa-apa mikir, saya nggak bisa, ya nggak bisa beneran, karena Anda nggak mulai kan. Nah, tetapi at least kalau Anda mulai, Anda gagal, pasti ada pelajaran yang Anda bisa tarik dari kegagalan tersebut. Gitu. Makanya istilahnya fall forward. Fall forward artinya Anda belajar sesuatu, bukan fall backwards gitu ya. Kalau misalnya Anda fall forward, at least you learn something gitu. Gagalnya kenapa? Apakah misalnya Anda bisnisnya coba jualan apalah gitu ya. Gagalnya kenapa? Anda bisa evaluasi dong. Oh, kemahalan kayak apa target market saya nggak cocok misalnya, atau cara jualan saya kurang bagus mungkin, ataukah mungkin kemasannya kurang menarik misalnya, ataupun lokasi jualan saya kurang strategis nih kayaknya, atau salah lokasinya gitu. Karena selalu ada banyak hal yang Anda bisa lakukan untuk evaluasi. Memastikan apa yang Anda lakukan, kalau gagal itu kenapa gagalnya. Yang gawat adalah kalau Anda gagal tapi Anda nggak tahu kenapa gagalnya. Nah ini parah gitu. Jadinya Anda nggak berkembang. Tetapi kalau Anda gagal dan Anda evaluasi kegagalan, Anda akan dapat lesson. Anda udah naik level satu step lagi untuk Anda bisa mengatasi, at least you learn something. Jadi kalau Anda melakukan something else, Anda bisa menerapkan ilmu yang Anda dapetin dari pengalaman sebelumnya ke pengalaman berikutnya. Nah, yang berikutnya adalah menganalisa opsi Anda. Gitu. Misalnya, bagaimana cara Anda bisa menunjukkan expertise Anda. Let's say you're good at math misalnya. Bagaimana Anda bisa menunjukkan expertise Anda? Mungkin Anda bisa bikin program training misalnya, ataupun Anda bisa membantu orang lain untuk belajar matematika yang susah gitu ya. Zaman sekarang semua pada school from home gitu, dan banyak orang tua yang pusing gitu. So maybe this is something yang merupakan opportunity Anda untuk Anda bisa nunjukin, saya mampu loh, meskipun Anda jabatannya mungkin atau pendidikan Anda accounting, tapi your strength itu di hitung-hitungan misalnya. So there's a lot of option yang Anda bisa lakukan gitu untuk Anda menunjukkan kemampuan Anda, sehingga Anda akan dikenal sebagai seseorang yang, oh ini orang nih pintar loh hitung-hitungannya gitu. Jadi expose your skills gitu, expose your expertise gitu. Nah, berikutnya adalah network. Nah, network ini sangat penting. Bagaimana Anda bisa memperluas your circle dari sekedar teman, alumni gitu ya, teman kuliah, teman SD, SMP, SMA, plus Anda bisa menarik potential recruiters atau potential employees misalnya dengan Anda berkembang networknya, dan Anda bisa memanfaatkan social media model LinkedIn. Jangan Instagram, jangan Facebook gitu ya, karena nggak akan ada benefit professionally for you. Tapi LinkedIn ini penggunanya udah 700 juta seluruh dunia gitu. Jadi kalau misalnya Anda mau memperluas your circle, Anda mau belajar, Anda mau bernetwork atau terkoneksi dengan orang-orang yang ada di LinkedIn, ini akan menjadikan profil Anda juga akan semakin dilirik. Gitu. Klien saya karena dia upgrade her LinkedIn, dapat tawaran kerjaan gitu. Karena orang jadi melihat dia sebagai sesosok yang, oh nih orang nih stand out gitu. Anda mau Anda stand out, bukan reguler, bukan sama kayak orang lain gitu. Jadi gimana Anda bisa stand out supaya orang melirik Anda, dan nantinya either you get business opportunities, Anda punya network yang lebih bagus gitu ya, dan Anda bisa juga dapat tawaran kerjaan atau dapat project misalnya. So either way, Anda bisa manfaatkan potensinya LinkedIn ini untuk expand your circle gitu. Dan yang ke-9, kalau udah belajar 1-8, yang ke-9 ini paling penting, take action, jangan cuma dengerin doang gitu. Jadi Anda harus mulai lakukan semua proses dari 1-8 supaya Anda ada hasilnya. Ya. Karena action changes things. Jadi Anda harus beraksi kalau Anda mau merubah sesuatu, merubah kondisi, merubah situasi, merubah masa depan Anda. Kalau nggak gerak ya kapan jalannya gitu kan. So that's something yang Anda perlu pikirkan. Oke, so next setelah saya share 1-9, saya ingin tahu apa yang Anda pelajari dari sesi ini gitu ya. Apa yang Anda bisa terapkan untuk diri Anda gitu dalam waktu dekat misalnya. Dan kalau Anda mau share dengan your network, misalnya Anda belum punya LinkedIn, Anda punya LinkedIn, and then your first post is about how this session is helping you untuk menata your career goal,
silakan di-share, boleh di-tag ke saya juga bisa, gitu ya. Dan don't forget to get connected with me. LinkedIn saya namanya Patricia Setiaji, email bisa ke hello@brainbox.id, Instagramnya brainbox.id. Gitu. Dan saya juga barusan launching my ebook. Kalau Anda mau belajar tentang LinkedIn, bagaimana LinkedIn bisa membantu Anda untuk get career opportunities, networking gitu ya, tips-tipsnya. Saya ada ebook yang Anda bisa cek di profil saya kalau memang Anda kepingin dapatkan. Oke, sekian presentasi saya. Nanti kalau ada yang mau nanya, silahkan ditulis di kolom chat box dan abis ini kita buka Q&A. Oke, terima kasih. Kak Patricia. Wah, tadi sharing 9 steps-nya itu saya ikutan catat loh teman-teman. Nih, buktinya. Oke. Nah, Kak Patricia, tadi pas saya dengar salah satunya, poin yang ke-8 itu adalah network. Nah, belakangan ini kan LinkedIn kayak ningkat banget ya buat cari kerja. Bahkan dari beberapa praktisi HR sendiri, saya tahu nih ada membentuk satu grup, kalau nggak salah Rekruter Indonesia Bersatu atau apa, untuk membantu teman-teman yang memang terdampak PHK karena masa pandemi ini. Nah, tapi nih kalau tadi Kak Patricia bilang cara nge-upgrade di LinkedIn. Nah, sebenarnya saya mau tanya cara nge-upgrade-nya gimana sih Kak? Karena mungkin masih banyak dari kita nih yang awam, nggak paham soal LinkedIn. Kalau ngupdate di Facebook, Instagram, ngerti gitu, foto selfie, diposting. Nah, tapi kalau LinkedIn ini kan katanya lebih profesional. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan dengan LinkedIn kita? Oke, jadi LinkedIn itu baru berguna kalau profil Anda all-star. Itu prinsip utamanya. Nah, untuk bisa menjadi all-star, Anda harus melengkapi semua field yang harus diisi. So that's the basic logiknya itu gitu. Nah, cara ngelihat profil Anda all-star apa enggak itu ada di dashboard. Pada saat Anda masuk ke profil Anda akan lihat berapa orang yang view your profile, berapa orang yang view your post, dan status status LinkedIn Anda itu all-star apa intermediate, beginner atau expert gitu. Nah, profil yang all-star itu punya chance 20 kali lipat lebih banyak dari profil yang tidak optimize, tidak all-star gitu. Nah, makanya kenapa sampai saya teliti gitu ya, sampai saya bikin ebook yang 22 poin, karena sebenarnya nggak cuma setelah all-star itu masih ada lagi gitu. Anda all-star aja tapi Anda nggak pernah berinteraksi, nggak pernah engage, nggak pernah ngapa-ngapain, ya sama kayak Anda berada di satu hotel tapi Anda nggak keluar gitu. Tempatnya udah bagus tapi Anda nggak, you're not doing anything gitu. Nah, kayak orang di sangkar emas gitu, basically begitu sih. Nah, so Anda harus belajar. LinkedIn is a skill yang bisa dipelajarin, bagaimana algoritmanya berfungsi gitu ya. Bagaimana impact terhadap Anda nulis sesuatu, itu semuanya kelihatan dari profile views, kelihatan dari engagementnya, kelihatan dari berapa likes-nya gitu. Dan ini merupakan platform yang sangat powerful kalau misalnya Anda ini orang kerja gitu ya, profesional. LinkedIn is not just for job seeker sebenarnya. LinkedIn ini fungsi utamanya adalah network. Jadi karena sistemnya dia akan menetworkkan Anda, offering Anda untuk ternetwork dengan orang dengan kualifikasi yang sama atau mirip. Let's say saya, di LinkedIn saya posisinya CEO. So of course, saya akan ditawarin oleh LinkedIn untuk terkoneksi dengan other CEOs gitu. Ataupun misalnya saya marketing gitu, saya akan di-offer juga oleh LinkedIn untuk orang-orang yang judulnya marketing juga gitu. Demikian juga, kalau misalnya ada job ad, ada iklan lowongan di LinkedIn, yang kualifikasinya matching sama profil Anda, profil Anda akan disarankan kepada si pemasang iklan. So, kalau misalnya LinkedIn Anda ini useless, nggak ada apa-apanya, nggak ada nama, nggak ada headline-nya, nggak ada kualifikasinya, skill-nya nggak ada, about me-nya cuman hi gitu doang, ya otomatis tidak akan terbaca oleh sistem. Nah, otomatis mengurangi kesempatan Anda untuk dilirik dong gitu. Nah, itu sih. Jadi banyak sebenarnya, itemnya banyak banget gitu, tapi globalnya seperti itu. Oke, nah tuh teman-teman sahabat Garuda peserta webinar kita hari ini. Jadi buat teman-teman nih boleh nih yang belum punya akun LinkedIn,
sekarang bisa mulai coba bikin akun LinkedIn. Nah, terus yang nggak tahu misalnya cara memaksimalkan akun LinkedIn ini supaya membantu teman-teman cari kerja, bisa nanti mampir ke LinkedIn-nya Kak Patricia, karena Kak Patricia sendiri nih tadi nerbitin buku e-book untuk LinkedIn, jadi kita bisa dipandu. Karena jujur, saya sendiri sih Kak Patricia sebenarnya nggak begitu fasih juga memainkan LinkedIn. Kadang bingung, mau posting apa ya di LinkedIn? Kegiatan harian atau apa? Kalau dibilang motivasi, saya tidak terlalu memotivasi. Enggak sih, sebenarnya bukan malah motivasi. Saya juga nggak pernah posting motivasi, karena menurut saya motivasi itu datangnya dari diri sendiri. Kembali ke poin yang pertama gitu ya, what's your goal gitu, goal jangka panjang Anda apa. Orang kalau dirinya sendiri tidak termotivasi, mau dimotivasi dari luar juga masuk kiri semangat 15 menit, sejam mentok, habis itu ya down lagi gitu. Jadi what I do adalah saya memberikan framework, seperti saya sharing hari ini. Saya selalu kasih frameworknya supaya kita punya step-stepnya. Saya share how to-nya. Nah, itu yang lebih berguna buat orang. Pada saat kita memposting sesuatu, itu juga ada tiga kriteria penting yang harus dilakukan. Satu adalah apakah itu relevan, gitu ya. Kedua, apakah itu informatif. Dan ketiga, apakah itu useful. Postingan yang tidak memenuhi kriteria 3 ini, otomatis posting Anda juga akan rendah. Engagementnya akan rendah. Kenapa? Karena Anda basically nggak relevan, nggak informasi, bukan informasi juga, gitu ya. Misalnya beritanya outdated pembahasannya, ataupun tidak berguna, ya otomatis nggak ada orang yang akan berminat untuk bela-belain ngebales, nge-komen postingan Anda gitu. Nah, makanya 3 itu penting untuk dipikirkan. Cuman kalau misalnya Anda baru mulai di LinkedIn, nggak masalah, tulis aja hal yang Anda passionate about gitu. Misalnya you're passionate about marketing, so Anda bisa mulai dengan mengulas suatu artikel marketing, misalnya Anda kasih komen tentang suatu berita tentang marketingnya suatu brand, misalnya Anda bisa share itu gitu. Jadi apapun yang sifatnya itu tadi relevan, informatif, sama useful. Gitu. Gak susah kok, maksudnya awalnya doang gitu. Jadi once you get used to it, then of course akan lebih gampang gitu. Lebih ngalir ya Kak Patricia ya. Yang penting 3 poin tadi ya, postingan kita relevan, informatif, useful. Nah nih teman-teman, jadi jangan posting yang, karena balik lagi kayaknya LinkedIn ini berarti berpengaruh dengan personal branding ya Kak Patricia. Ya, sangat ya, terutama apalagi kalau kita networknya dengan teman-teman bisnis yang tadi, terus dengan teman-teman HRD, jadi jangan diposting yang non-useful lah ya, gitu ya. Jangan posting kayak Anda posting Instagram, it's totally different gitu. Orang nggak peduli dengan hal-hal seperti itu gitu, orang peduli dengan personal growth gitu kalau di LinkedIn gitu, bagaimana info-nya bisa nambah gitu. Lebih personal growth-nya ya. Kak Patricia, pengen tanya, Brandbox Kreatif ini tuh sebenarnya wadah apa sih Kak Patricia? Apakah ini perusahaan, lembaga, atau komunitas, atau apa sih Brandbox Kreatif ini? Brandbox Kreatif ini core-nya adalah kita marketing services company gitu. Jadi kita punya klien yang memang dia butuh service untuk marketing related activities gitu. Misalnya dia butuh dibantu untuk logistik suatu kegiatan misalnya, ataupun client service gitu ya, dia butuh sourcing untuk merchandise buat kliennya dia gitu misalnya, itu kita bisa bantuin semua. Terus termasuk kita ada bisnis yang memang training related, jadi kita custom training untuk corporate yang memang butuh spesifik training. Misalnya satu perusahaan dia mau training tim manajemennya untuk leadership skills atau communication skills gitu ya, atau teamwork atau apa. Nah itu kita bisa custom activity-nya untuk mereka. Berarti ini lebih ke arah marketing service. Jadi kalau perusahaan dari teman-teman perusahaan di luar sana butuh sesuatu dengan berkaitan dengan campaign marketingnya mereka, aktivitas marketingnya mereka, nah itu biasanya bisa dengan Kak Patricia lewat dari Brandbox Kreatifnya ya. Nah ini udah berdiri berapa lama Kak Patricia? Kalau as a brand yang Brandbox itu dari 2019. Cuman kalau untuk in terms of experience and expertise-nya, sebenarnya bisnis ini tuh dari tahun 90-an udah ada, cuman saya sempat ganti nama. Karena beda partner, jadi ganti nama di 2019, namanya ganti Brandbox gitu. Saya sendiri kan
handling untuk professional career coachingnya. Jadi kalau yang ambil program coaching itu nanti ketemunya sama saya langsung gitu. Nah di luar itu ya lain-lainnya adalah supporting, biasanya kita bantuin itu tadi, mulai segala kebutuhan marketingnya klien deh, mau meeting kah, mau bikin gathering kah, mau team building kah gitu ya. Cuman kan sekarang nih agak terbatas karena semuanya online gitu. Iya betul Kak Patricia. Jadi makanya itu deh. Nah, kalau di masa pandemi kayak gini nih, kalau boleh sedikit sharing dari Kak Patricia, buat perusahaan mereka bertahan tuh gimana? Ada sedikit tips and tricks atau sharing lah, karena kan masa pandemi ya Kak, kita dengar banyak juga perusahaan mulai collapse atau apa. Nah, mungkin ada sedikit tips marketing campaign yang bisa mereka lakukan supaya mereka bisa tetap eksis lah di tengah pandemi ini, jadi nggak kehilangan marketnya, bisnisnya tetap jalan, tetap bisa mempekerjakan karyawan. Intinya adalah pinter-pinter ngeliat peluang sih, gitu. Karena opportunity-nya saat ini apa yang lagi tren atau orang butuhkan, gitu. Karena pada saat suatu bisnis itu memenuhi kebutuhan masyarakat, itulah yang akan berhasil, gitu. Kita nggak bisa sekarang cuman istilahnya satu ya itu doang, gitu. Nggak bisa seperti itu, karena kebutuhan manusia kan selalu berevolusi ya, kebutuhan makanan terutama zaman dulu mungkin makanan ya itu aja gitu, sekarang kan namanya makanan udah variannya semakin banyak, itu baru dari sektor makanan, belum sektor service gitu kan. Zaman dulu adanya just tip, cuman misalnya ada orang mau belanja di Zara gitu, ada diskonan just tip titip 10 ribuan misalnya atau apa. Sekarang namanya just tip itu nggak cuma satu tempat, bisa satu Indonesia gitu. Nah saya nggak tahu caranya gimana, itu saya belum menyelidiki caranya gimana, tapi basically Anda bisa order ayam betutu dari Lombok, terus bolu dari Medan gitu ya, makanan nasi liwet dari Solo, tapi nggak tahu gimana mereka ngatur logistiknya sehingga itu akan terdeliver dari berbagai lokasi. Nah ini kan suatu terobosan bisnis yang menurut saya sangat kreatif dan bagus gitu, karena orang di rumah kan makan mulu ya. Iya betul. Saya juga jadi makan terus. Solusi related untuk mengatasi problem orang yang lagi WFH ngurusin anaknya sekolah dari rumah udah ribet nggak sempat masak. Nah hal-hal seperti ini tuh kan sangat kreatif menurut saya dan menarik untuk kita pelajarin sebenarnya, bahwa bagaimana bisnis itu bisa survive dan malah muncul bisnis-bisnis baru yang sebelumnya nggak ada idenya gitu kan. Nah itu caranya untuk survive sih sebenarnya, peluang gitu, dan berani lihat coba peluangnya terus coba gali kreativitasnya kembali ya Kak Patricia ya. Betul. Oke, nah Kak Patricia nih tadi ada satu pertanyaan. Pertanyaannya seperti ini, dia bilang, karena kan tadi Kak Patricia bilang juga ikut menyesuaikan dengan perkembangan, dengan perubahan. Nah pertanyaan kalau itu berkaitan dengan jenjang karir, misalnya nih dulunya dia di accounting, nah terus kemudian dia punya ketertarikan, misalnya selama WFH dia belajar sesuatu skill yang baru, telat nggak sih buat dia nyari pekerjaan dengan skill dia yang baru ini? Sedangkan misalnya di accountingnya dia udah middle lah, udah middle management, cuman mungkin dia punya kendala, terus dia tertarik sama hal lain. Sarannya baik nggak sih dia pindah ke skill yang baru ini gitu loh? Misalnya dari accounting tiba-tiba dia belajar desain, nah dia pindah ke desain, berarti kan dia harus mulai dari awal atau gimana baiknya? Sah-sah aja sebenarnya menurut saya. Kalau misalnya Anda berpindah itu karena passion atau Anda melihat ada opportunity di sana dan Anda bela-belain naikin skill Anda untuk masuk ke dunia baru, menurut saya itu jadinya Anda selain kekuatan Anda udah ada di finance gitu, di accounting misalnya, Anda membuat satu skill baru yang Anda bisa punya, instead of Anda nawarin satu, Anda sekarang nawarin dua. Iya, benar. Which is itu lebih bagus dong buat karir Anda gitu sebenarnya ya. Dan saya rasa ini opportunity karena jenis pekerjaan pun itu sekarang berevolusi juga. 10 tahun yang lalu profesi programmer mungkin nggak sebanyak sekarang. Ya kan, programmer tuh very limited gitu. Tapi sekarang dengan banyaknya startup, banyaknya perusahaan software yang bikin aplikasi macam-macam, profesi programmer dan coding dan machine learning ini merupakan 3 hot yang paling dicari-cari orang skillnya gitu. Nah itu jadi opportunity itu selalu ada, tinggal kita niatnya segede apa untuk kita mau pursue that opportunity gitu kan. Oke, kalau gitu.
Berarti tinggal kembali lagi, sebenarnya nggak masalah kalau kita memang mau tiba-tiba, bukan tiba-tiba sih, tapi kita udah mempelajari, terus kita pindah jalur. Selama kita memang tekunin di jalur tersebut, apalagi kalau memang ciptain peluang buat kita di masa pandemi ini ya. Oke. Nah, Kak Patricia nih ada pertanyaan dari Bonaventura Doni. Kak Patricia, terkait LinkedIn, bagaimana tulis bio bagi seorang fresh graduate di LinkedIn? Nah, soalnya mungkin dia CV-nya juga kosong nih, Kak. Jadi nggak internship mungkin belum pernah, terus juga mungkin isinya cuman list sekolah dari TK, SD, sampai SMA, sampai kuliah. Itu gimana tulisnya? Kalau fresh graduate, saya ini sih sarankan Anda bisa tulis what's your major gitu ya. Terus top skills Anda apa gitu. Misalnya agriculture, graduate from university apa, terus Anda bisa masukkan misalnya experience in handling mesin apa gitu ya. Kan biasanya setiap jurusan kan pasti ada something yang spesifik gitu, yang Anda skornya bagus gitu, maksudnya nilainya bagus misalnya. Kalau agriculture biasanya bisa dimasukkan misalnya experience in handling mesin ABCDE gitu, atau chemical engineering misalnya. Terus Anda bisa ngomongin, oh saya expert in operating gas, apa sih istilahnya, apa itu deh, itu Anda bisa masukkan gitu. Or misalnya Anda lulusan marketing, so mungkin Anda skillnya apa di SEO, SEM, nah itu bisa jadi keywords yang Anda taruh di dalam profile Anda gitu. Ataupun pengalaman organisasi bisa juga, misalnya Anda melaksanakan event apa nih gitu, sehingga Anda udah punya skill yang namanya networking, teamwork, leadership. Misalnya Anda jabatannya udah yang wakil ketua apa, itu kan otomatis Anda harus punya organizational skill-nya. Nah, itu Anda bisa ngomong mengenai itu gitu. Oke, berarti kita coba masukin sesuatu hal yang memang kita jalani selama masa kuliah yang nambah dari skills-nya kita ya. Betul. Mulai dari organisasi, terus misalnya kita punya passion-nya ada di mana, misalnya skill-nya yang tadi SEO, SEM, atau pernah ngambil kursus apa, nah itu yang bisa kita lampirin. Tapi kalau buat profesional, di bio-nya mungkin boleh cantumin pengalaman kerjanya kali ya, Kak Patricia? Ya, job titles, industri, sama top strength. Jadi, top strength-nya apa itu tadi. Makanya, kalau misalnya kita udah tahu top strength-nya apa, itu lebih mudah kita mau nulis tentang diri kita sendiri gitu. Problem terbesarnya adalah saya melihat banyak LinkedIn yang sekarang tulisannya cuman talent ready, open to work, open to opportunities gitu ya, nah, sama jabatan terakhir gitu. Nah ini sama sekali nggak membantu, karena tadi kan saya mention bahwa LinkedIn ini algoritmanya bekerja dengan dia membaca keywords gitu. Kalau keywords Anda cuman talent ready, sekarang Anda bayangkan, apa ada iklan yang tulisannya talent ready? Nggak ada kan? Nggak ada sih. Nah, sehingga gimana profil Anda bisa di-matching sama iklan-iklan yang ada di luar sana. Nah, makanya kenapa saya bilang, jangan menaruh talent ready, open to work, mencari kerja, jobless, itu it's not going to help you at all gitu. Karena algoritmanya is not going to help you at all gitu. Jadi justru Anda harus menuliskan industri Anda, your specialty, your top skills, hard skills, soft skills, itu tulisin semua jurusan, karena at least iklan yang mencari jurusan tertentu itu masih ada gitu kan. Looking for misalnya lulusan biochemistry atau agriculture misalnya, harus kandidat lulusan jurusan marketing atau MBA. Nah, itu Anda tulisin semua supaya meningkatkan chance untuk Anda matching dengan iklan yang ada di luar sana gitu. Oke. Nah, satu lagi nih, saya pernah lihat di LinkedIn itu ada endorse, Kak. Itu penting juga nggak sih? Karena kayak pernah di endorse skills-nya ya. Jadi kalau event management, operasional, terus accounting, tax, dan sebagainya, itu penting juga nggak buat kita dapetin endorse dari orang-orang? Penting kalau memang yang mengendorse itu qualified. Oke. Jadi misalnya nih, karena ini nyambungnya gini. Misalnya Anda taruh 3 skills atau 10 skills lah, tapi 3 skills utamanya misalnya negotiation, business strategy, sama marketing. Nah, misalnya orang yang profesinya marketing dan dia sendiri di-endorse banyak orang yang marketing juga, dan orang yang ini me-endorse Anda di
skill Anda yang marketing. Otomatis Anda akan dianggap highly qualified as a marketer. Karena yang mengendorse Anda adalah orang yang very qualified. Nah, gitu. Tetapi kalau yang mengendorse itu teman sendiri, nah ini nggak ngefek jadinya. Karena malah karena siapapun yang mengendorse orang, itu akan kelihatan di profilnya. Sehingga kalau endorsean Anda itu teman sendiri, lulusan kampus atau apa, akan dilihat orang, ini teman sendiri yang endorse, nggak ngefek gitu. Tapi kalau misalnya seseorang misalnya yang katakanlah orang sales, dia ngomongin skillnya dia sales, terus hitung desem misalnya mengendorse dia sebagai seorang good salesperson misalnya, karena dia pernah training sama dia atau jadi mentornya dia. Nah, otomatis dia akan langsung level up untuk, ini berarti beneran orang sales nih gitu. Nah, kayak gitu. That's how it works gitu. Oke, berarti harus di-endorse sama orang yang tepat. Teman-teman tolong endorse saya yang benar ya. Yang sesuai dengan bidangnya saya nih, jangan ini. Oke, Kak Patricia. Ada satu pertanyaan lagi sebelum kita masuk ke closing statement. Ini ada dari Andri Zeng. Dia tanya gini, kalau punya passion dan ketertarikan di beberapa bidang, terus bingung milihnya mau menuju ke yang mana, kira-kira ada saran nggak, Kak? Kak, passion itu, cara nemuin passionnya dulu aja. Saya juga kadang bingung, passion saya apa? Terus, nah kalau yang ini malahan dia punya passionnya banyak, terus bingung milihnya. Gimana tuh? Kebanyakan ya? Iya. Oke, passion itu sebenarnya adalah sesuatu yang Anda bisa bayangkan melakukan itu nonstop tanpa Anda bosan. Melakukan itu nonstop tanpa Anda bosan. Misalnya gini, Anda suka nge-game, ya. Anda doyan Mobile Legend kayak whatever lah ya, nge-game, online game. Tapi Anda bayangkan, kalau Anda merasa bahwa saya passionnya mobile game, saya mau jadi online gamer deh gitu. Tapi Anda bayangin, apakah Anda akan bosen kalau disuruh main game 10 jam sehari? 50 jam seminggu, 300 hari dalam setahun. Iya. Itu cara Anda meng-cross out atau mengidentifikasi buang-buang yang enggak gitu. Karena misalnya nih, saya seneng marketing, saya seneng data, ya kan? Ini pengalaman pribadi gitu ya. Saya kalau suruh ngomongin marketing setiap hari nggak bakal bosen. Okay. So that's how I know bahwa itu passion saya di marketing misalnya. Nah, kayak gitu. Oke. Jadi pada saat jawaban Anda, oke, saya mau mainan game, tapi saya cuma mau 3 jam sehari, selebihnya saya bosan. Berarti that's not your passion. Cari lagi. Oke. Gitu. Oke, kalau gitu. Nah, kalau dia punya passionnya banyak, milihnya salah satunya gimana tuh, Kak Patricia? Atau lebih baik semuanya aja dijalanin gitu? Sebenarnya passion itu juga ada beberapa passion yang kemiripannya bisa nyambung sebenarnya. Jadi katakanlah dia passionnya adalah mungkin mengajar gitu ya, terus dia passionnya adalah untuk teamwork atau service gitu. Nah ini kan bisa dijadikan satu kelompok yang related, mungkin pekerjaan yang cocok buat dia adalah sifatnya misalnya kerja di NGO yang ada service-nya gitu kan, yang dia ada social-nya gitu, terus ada teamwork-nya misalnya. Nah, dari passion itu nanti akan bisa diambil benang merahnya sebenarnya. Oh, ini berarti cocoknya adalah ini. Karena satu pekerjaan itu pasti butuh beberapa skill kan. Iya, betul. Nah, skill-nya itu kan ketahuan dari passion kita terhadap suatu bidang tersebut. Gitu. Kalau kita bisa melihat benang merahnya, otomatis akan lebih mudah buat kita untuk menemukan, oh ini loh kayaknya kerjaannya cocok karena ini mengandung aspek A, B, C, D, E gitu. Oke. Nah, tadi kalau dengerin Kak Patricia soal passion adalah sesuatu yang kita suka lakukan terus-menerus tanpa bosan. Tiba-tiba saya kepikiran jadi passion saya. Jangan-jangan passion saya tidur, makan, sama drakor. Nah, tapi itu hobi kali ya. Nah, itu gitu hobi. Ya. Jangan diiniin. Karena ada beberapa hal yang hobi itu kadang dianggap passion loh. Ya, hobi dianggap passion ya. Karena kalau passionnya tidur sama makan susah juga nih. Dari peluang kerjanya apa? Iya. Jadi saya kebetulan ada sharing sedikit, waktunya tinggal berapa menit. Jadi saya ada klien, dia base-nya itu adalah di project management. Jadi dia lulusannya industrial engineering, very good in project management, very good in anything related to process dan sistem gitu. Suddenly dia karena COVID, kemudian dia dipecat dari perusahaannya. Terus abis gitu dia kayak
goncang gitu ya, goncang karena dia very orangnya tipe very yang achiever, high achiever gitu, goncang. Terus dia ngobrol sama saya pingin jadi penulis deh gitu. Jadi miringnya jauh banget kan. Nah, terus saya tanya sama dia, are you sure this is your passion gitu. Awalnya dia merasa, iya saya seneng kalau nulis gini-gini nih. Apakah Anda yakin ini bukan cuma sekedar pelarian sementara gitu. Kalau saya nyuruh Anda nulis 8 jam sehari, tak kasih deadline, harus kelar sekian tulisan dalam sekian jam, will you do it? Consistently selama 5 tahun ke depan. Habis itu jawabannya, enggak sih, saya enggak mau ternyata. So, itu hobi. Hobi itu kadang bisa kita pakai sebagai suatu pelarian, dalam tanda kutip ya, pelarian untuk supaya refreshing kita, hobi traveling, hobi makan, hobi tidur, hobi nonton, itu suatu refreshment buat kita. Tetapi yang namanya passion itu akan membantu Anda untuk bisa survive dalam kondisi apapun. Bos galak lah, target naik lah, ya kan, meeting seharian. Kalau Anda passionnya di situ, Anda nggak akan goncang, Anda nggak akan burn out, gitu. Itu bedanya. Jadi mungkin kalau passionnya banyak, Anda bisa sortir dengan metode tersebut. Pikirkan yang mana yang Anda bisa. Oh ini passion, ini hobi, gitu. Yang ini skill. Nah itu. Oke, baik kalau gitu Kak Patricia. Nah, Kak Patricia, kita tiba di penghujung acara. Oke, thank you banget Kak Patricia buat sharingnya. Tapi jangan kemana-mana dulu Kak Patricia, nanti kita foto bareng. Nah, buat teman-teman peserta webinar, sebelum kita mengakhiri sesi kita hari ini, saya hendak merangkum 9 step career strategy yang tadi dibagi sama Kak Patricia, sambil nyontek ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah kita harus tentuin dulu goal kita apa. Goal kita kerja setiap hari itu buat apa, datang ke kantor mau ngapain. Sehingga dari awal kita datang, kita udah tahu kita mau ngapain. Mungkin bagus buat teman-teman bisa bikin text list. Kerjaan gue hari ini ngapain aja ya, oh harus telepon ini, harus ini, harus menyelesaikan ini. Jadi setiap hari kita punya tujuan buat apa yang kita lakukan. Nah, buat teman-teman yang mungkin lagi cari kerja, mungkin bisa nambahin waktu kosongnya ini dengan mikirin, besok mau belajar skill apa ya? Besok mau ke webinar yang di sebelah mana ya? Dan sebagainya. Please ya. Oke, nah terus kemudian yang kedua, memahami diri sendiri. Mati tapi ini semua. Oke, teman-teman. Oke teman-teman, sorry nih tadi ada gangguan teknikal. Wah, mudah-mudahan tadi pas di freeze postur muka saya lagi bagus ya. Kayak nggak lucu kalau misalnya aku freeze lagi yang aneh-aneh mukanya. Oke, kita ulang ya. Yang pertama tadi adalah menentuin goalnya kita. Setiap hari kita mau ngapain, apa tujuan kita kerja, apa tujuan kita bangun setiap pagi. Buat teman-teman yang mungkin lagi belum ada pekerjaan, tapi mungkin boleh dijadiin goalnya hari ini mau belajar skillnya apa. Yang kedua, memahami diri sendiri. Nah, ini penting banget sih. Kekuatannya kita apa? Kesukaannya kita apa? Terus kemudian skills-nya kita apa? Nah, ini yang perlu kita pahami juga. Nah, buat teman-teman yang lagi WFH atau lagi cari kerja, gunain waktunya, manfaatin waktunya buat cari tahu sebanyak-banyaknya soal diri sendiri. Yang ketiga, kita harus menemukan passion-nya kita. Ingat, passion itu bukan hobi, seperti yang tadi dibilang Kak Patricia. Tapi sesuatu yang kita sukai, kita lakukan, tapi ketika kita temuin kendala, kita ketemuin problem, kita tetap bisa survive, karena ini passion-nya kita. Kita istilahnya teguh gitu, kuat hati untuk ngejalaninnya. Yang keempat, kenalin soal potensi diri kita. Apa sih yang mungkin kita lakukan? Bisa nggak sih kita nambah pengalaman? Nah, yang tadi Kak Patricia sharing adalah, jangan buang-buang waktu kita yang lagi banyak jam-jam kosong nih, mungkin buat teman-teman yang lagi cari kerja atau mungkin kerjanya lagi selang-seling, boleh loh dimanfaatin sama sesuatu hal yang positif. Misalnya nambahin kegiatan apa? Mulai jualan online, belajar bikin kue, bahkan kalau misalnya dari teman ada freelance nih buat nulis gitu, boleh dicoba kalau memang punya skills dan kemampuannya di sana. Jadi terus kembangin diri. Oke, yang kelima, level up, sama seperti judulnya kita hari ini, strategi job seeker 2.0, teman-teman juga harus naikin skills-nya teman-teman. Belajar terus.
yang dianjurkan Kak Patricia adalah jangan berhenti buat belajar. Terus kembangin diri dengan cara apapun yang ada. Karena teknologi makin berkembang. Tinggal kitanya mau nggak sih berkembang, punya nggak sih komitmen buat jalanin trading skills yang mau kita upgrade. Oke, yang keenam, jangan takut gagal. Nah, ini satu hal yang paling kita sering takutin. Kita pengen maju, takut. Mau maju aja udah takut gitu. Mau mundur juga kayaknya takut. Nah, buat teman-teman jangan kepikiran untuk takut gagal. Kalau punya potensi, kalau punya peluang di depan, diambil dulu aja, oke? Nah, terus kemudian menganalisa apa sih yang kita miliki, explore untuk expertise-nya kita. Nah, yang ke-8 tadi ini network. Salah satunya kita dianjurkan untuk dari LinkedIn. Nggak cuma dari media sosial Facebook kita, Instagram kita, tapi LinkedIn juga boleh nih teman-teman kita mulai aktifkan LinkedIn kita dengan hal-hal yang positif. Yang terakhir, yang paling penting itu take action. Oke, kita tahu semuanya, kita tahu poinnya, kita tahu teorinya, tapi kalau kita nggak pernah praktekin, kalau kita nggak pernah ngelangkah maju, yang tadi Kak Patricia bilang, semuanya nggak guna, nggak bakal ada hasilnya, nggak bakal ada perubahannya. Oke, so teman-teman peserta webinar, sahabat Garuda, terima kasih buat ikut serta di webinar series kita hari ini dengan tema hadapi krisis harapan dan Job Seeker Strategi 2.0 dengan Kak Patricia Setiaji. Saya sendiri berharap teman-teman bisa dapetin poin-poin yang bagus, poin-poin yang positif buat teman-teman ngembangin diri. Oke, nah di sisa waktu terakhir 1 menit atau setengah menit terakhir, boleh yuk teman-teman karena udah masuk lunch, kita nyalain videonya kita, terus kita foto bersama sebentar, oke? Hitungan 1, 2, 3, nanti kita melambai ke kamera sampai saya bilang selesai, berarti sudah cukup, tidak usah melambai lagi. Termasuk Kak Patricia boleh ikut serta ya buat dokumentasinya kita. Sebentar saya cek dulu, boleh di-on-kan dulu teman-teman videonya. Wah, udah pada mulai on nih, karena udah jam makan siang sih ya. Dan makanan sudah di depan kita. Yang belum boleh di-on-kan dulu yuk sebentar. Oke. Sebelumnya saya minta maaf kembali ya karena tadi ada masalah teknis jadi sempat terfreeze. Mudah-mudahan waktu di freeze saya tidak dengan postur muka yang aneh-aneh. Oke, saya rasa sudah ini kita mulai saja karena ada beberapa slide jadi ditunggu sampai saya bilang selesai ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Terima kasih sekali lagi buat teman-teman peserta webinar. Sambil menunggu ya, saya informasikan beberapa informasi. Buat teman-teman nanti yang mau tahu soal event offline dan online-nya dari Garuda Organizer untuk Mega Career Expo, bisa pantau di medsosnya kita, Instagram dengan akun @megacareerexpo. Kita akan ada beberapa job fair di Jakarta, Bandung, terus kemudian juga ada beberapa virtual di Medan dan Surabaya. Jadi teman-teman bisa mempermudah teman-teman untuk cari kerja. Oke, saya cek ke admin saya dulu. Udah belum? Oke, sudah semuanya. Terima kasih banyak sekali lagi Kak Patricia, sudah berbagi sharingnya, sudah berbagi ilmunya. Thanks banget karena mau sharing sama kita, baik yang pemula maupun yang profesional. Good luck ke depannya Kak Patricia, tetap terus maju untuk brand box kreatifnya, untuk career coach-nya. Dan buat teman-teman sekali lagi yang penasaran soal LinkedIn, bisa langsung mampir ke profilnya Kak Patricia, ada buku e-book soal LinkedIn, gimana cara kita ngembangin potensi kita untuk bisa semakin direkrut lewat LinkedIn. Oke, teman-teman semuanya terima kasih sahabat Garuda, sampai ketemu di webinar series kita berikutnya. Selamat makan siang dan have a fun day. Thank you, bye-bye.